Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng. Oh, Bu Neneng yang penulis asal kota Garut, Jawa Barat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kisah tragis si kembang desa. Bu Juleha menatap kosong ke arah pintu kamarnya yang terbuka. Hari masih sore, tapi suasana di rumah sederhana itu begitu sunyi senyap, tak ubahnya kuburan. Sejak kepergian Nur, sang anak 3 minggu yang lalu, anak satu-satunya yang pergi tanpa pamit, sesuatu yang rasanya mustahil dilakukan oleh Nur. Mengingat selama ini, dia adalah anak yang sangat berbakti. Terlebih, setelah Bu Juleha menderita stroke di mana separuh tubuhnya lumpuh, tak bisa digerakkan, Nur bukan hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi juga begitu telaten mengurusnya. Bu Juleha masih ingat terakhir kali bertemu sang putri. Dia sempat meminta Nur agar jangan terlalu menghabiskan semua waktunya untuk bekerja dan mengurusnya. Kamu jangan hanya fokus pada pekerjaan dan mengurus ibu, Nur. Kamu juga harus punya kehidupan pribadi. Kamu juga harus menikah dan punya anak. Kamu juga berhak bahagia, kata Bu Juleha saat Nur membuka nasi bungkus yang baru dibelinya ke atas piring plastik. Lalu dengan sigap ia mulai menyuapi sang ibu. Gak apa-apa Bu, Nur kan masih muda. Nur belum kepikiran untuk nikah. Nur cuma ingin berbakti dulu sama ibu. Nur pengen ngumpulin uang buat berobat ibu, biar ibu bisa cepat sembuh, sahut Nur tulus, seraya mengangsurkan gelas berisi air putih ke arah Bu Juleha. Kedua mata Bu Juleha seketika berkaca-kaca, rasa haru langsung menyelimuti tubuhnya yang mulai rentak. Maafin ibu ya, ibu malah jadi beban buat kamu, timpal Bu Juleha seraya menyusut air mata. Nur menatap lekat ke arah sang ibu. Ibu jangan ngomong gitu bikin Nur jadi sedih. Dah, sekarang ibu mending mandi ya. Tadi udah Nur rebusin air hangat buat mandinya. Yuk, biar ibu tidurnya nyenyak. Kemudian tanpa menunggu jawaban dari Bu Juleha, Nur langsung menggendong tubuh kurus sang ibu menuju kamar mandi. Sebab makin dalam menggantung di wajah Bu Juleha saat mengingat momen terakhir bersama Nur. Kamu kemana sih, Nur? Kenapa sudah 3 minggu gak ada kabar? Ibu khawatir, nak. Takut kamu kenapa-napa, ucapnya dengan suara serak. Tiba-tiba suara teguran dari arah pintu luar mengagetkan Bu Juleha. Sudah, anak gak tahu diri, jangan dipikirin terus. Paling juga si Nur itu pergi sama laki-laki, disusul kemunculan Pak Jejen, suami dari Bu Juleha. Rupanya Pak Jejen baru saja pulang dari kebun. Salah satu kegiatan rutin laki-laki parubaya tersebut selain menjadi tukang kebun di rumah Pak Camat. Ya, itulah yang dilakukan oleh Pak Jejen untuk menafkahi keluarganya. Meski seringkali penghasilannya tak mencukupi, hanya cukup untuk makan sehari-hari, untunglah ada Nur yang mau ikut bertanggung jawab membantu perekonomian keluarga kecil mereka. Hati Bu Juleha semakin teriris karena dia sangat yakin sang putri tidaklah sebejat itu. Tapi dia lebih memilih diam.
Namun dalam hatinya, untayan doa untuk Nur terus ia panjatkan di depan sajadah. Malam itu, Pak Sahrul sang ketua RT sedang menikmati segelas minuman bajigur dan gorengan tempe buatan Bu Ai istrinya. Ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di balik pintu rumah mereka. Tok tok tok. Pak Sahrul sempat mengernyitkan kening karena dia tidak merasa sedang menunggu kedatangan tamu, apalagi di malam selarut ini. Dia juga ingat betul kalau malam ini bukanlah jadwal ronda bagiannya, jadi kecil kemungkinan bila ada warga sesama peronda yang datang untuk menjemput. Ditambah lagi, desa tempat tinggal beliau biasanya kalau sudah di atas jam 9 malam, suasana sudah sangat sepi. Sebagian besar warga sudah terlelap sebab mereka harus bangun lebih awal untuk beraktivitas di sawah atau ladang milik mereka. Tidak ada warga yang beraktivitas di luar rumah selepas Isya kecuali bagi warga yang kebagian tugas ronda. Apalagi saat itu jam yang menempel di dinding rumahnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tok tok tok. Kembali suara ketukan bergema di balik pintu rumahnya. Siapa yang ngetuk pintu malam-malam begini ya? Pikir Pak Sahrul yang sepertinya mulai merasa terganggu. Pria berusia sekitar 30 tahunan itu mematikan rokok lalu melangkah pelan menuju pintu depan yang jaraknya memang tidak terlalu jauh. Ya sebentar, kata Pak Sahrul seraya berjalan dan membetulkan letak sarungnya yang sempat melorot ke bawah. Tapi aneh, tak ada lagi suara ketukan, suasana hening. Pak Sahrul sempat heran karena biasanya tamu yang suka datang berkunjung ke rumahnya setiap mengetuk pintu pasti diikuti ucapan salam. Tapi kali ini berbeda. Pak Sahrul sempat berprasangka baik. Mungkin tamu yang datang hendak menemuinya mungkin berasal dari kota. Sampai akhirnya tiba-tiba saja kali ini terdengar suara gedoran, bukan lagi ketukan. Astagfirullah, ini orang siapa sih, gak sopan banget. Tengah malam gedor-gedor rumah orang, ganggu aja. Rutuk Pak Sahrul yang mulai kesal. Pak Sahrul sudah bertekad hendak mendamprat tamu yang dianggapnya tidak sopan tersebut. Kalau perlu, dia akan langsung mengusirnya agar orang itu tahu kalau yang dilakukannya sudah mengganggu ketenangan sang pemilik rumah. Apalagi sebagai warga desa, semua penduduknya masih memegang teguh adab dan sopan santun. Akan tetapi, saat pintu dibuka, nyali Pak Sahrul langsung menciut. Mulutnya yang tadi hendak mengeluarkan kata-kata umpatan kini berubah terkunci rapat. Sekujur tubuhnya bergetar ketakutan. Yang bisa dilakukan oleh Pak Sahrul saat itu hanyalah memegang erat sarung yang dikenakan untuk memberikannya kekuatan. Betapa tidak, kini yang berdiri di hadapannya bukanlah tamu biasa, tapi sesosok pocong yang wajahnya hitam menyeramkan. Kain kafan yang membungkus sosoknya terlihat kotor, dipenuhi oleh tanah yang sudah dipastikan itu adalah tanah kuburan. Pak Sahrul makin bergidik ngeri ketika sadar kalau kain kafan yang membungkus sosok itu berwarna hitam seperti habis terbakar. Kedua matanya terlihat membulat hitam dengan seringai menakutkan, membuat nyali siapapun yang menatapnya akan refleks dihantam rasa takut luar biasa. Disusul terciumnya aroma busuk bangkai bercampur bau gosong seperti benda yang habis terbakar ikut menguar di tempat itu, sehingga semakin membuat laki-laki itu hanya bisa terpancang tegak mencoba bergulat sendiri dengan rasa ketakutan bercampur rasa tak nyaman. Spontan Pak Sahrul menutup hidungnya dengan tangan kanan. Perut laki-laki itu juga terasa seperti diaduk-aduk hingga membuatnya mual dan ingin muntah. Tapi sebisa mungkin dia tahan karena dikalahkan oleh rasa takut yang lebih dalam menjajah dirinya. Tolong sempurnakan jasad saya. Terdengar suara lirih yang berasal dari sosok pocong hitam tersebut.
Pak Sahrul hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya masih bergetar hebat, semua keberaniannya sirna seketika. Kini, dia hanya bisa memejamkan mata karena terlalu takut menatap langsung sosok yang ada di hadapannya sekarang. Sampai akhirnya, sebuah tepukan di bahu kirinya mengagetkan Pak Sahrul. "Pak, ngapain malam-malam begini bukain pintu? Kalau ada maling gimana coba?" Suara Bu Ai sang istri tiba-tiba membuyarkan lamunan Pak Sahrul yang sedari tadi berdiri mematung. Pak Sahrul spontan membuka kedua matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget karena kini sudah tidak ada lagi sosok pocong hitam di hadapannya. Pak Sahrul tidak langsung menjawab pertanyaan sang istri. Dia malah mengedarkan pandangan ke sekitar rumah seperti mencari sesuatu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan baru untuk Bu Ai yang sedari tadi menilai gelagat aneh suaminya itu. "Bapak ditanyain malah bengong. Bapak itu lagi nyari siapa?" tanya Bu Ai yang rupanya ikut penasaran. Anu Bu, itu tadi," jawab Pak Sahrul dengan suara terbata-bata. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan hingga membuat Pak Sahrul jadi tidak leluasa untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kepalanya. Untuk beberapa saat Pak Sahrul terdiam. Dia tidak mungkin bicara jujur pada Bu Ai kalau dia sedang mencari sosok pocong hitam yang tadi sempat mendatangi dan minta tolong padanya. "Bapak ini gimana sih? Ditanya bukan ngejawab malah anu-anu wae," protes Bu Ai. Akan tetapi, jeritan histeris kini ganti keluar dari mulut perempuan itu saat sosok pocong tadi dengan posisi terbalik dengan kepalanya yang masih terikat tali tiba-tiba sudah muncul di depan wajah Bu Ai. "Pocong!" teriak Bu Ai, lalu dia pun langsung pingsan di tempat. Kali ini giliran Pak Sahrul yang kelimpungan dan susah payah mencoba membangunkan sang istri. "Bu, Ibu, bangun atuh Bu, Ibu," seru Pak Sahrul yang terus menggoyang-goyangkan tubuh sang istri. Malam berikutnya, giliran Bu Ai yang diteror. Malam itu, Bu Ai hanya sendirian di rumah sebab Pak Sahrul sedang ada jadwal ronda bersama beberapa orang warga. Bu Ai yang sedang dalam kondisi hamil besar sedang tertidur pulas di kamarnya. Setelah beberapa saat, mendadak indera penciumannya terganggu oleh bau gosong bercampur bau busuk yang menyengat. Semakin lama, bau tersebut terasa semakin menusuk hidungnya. "Bau apa sih ini? Apa mungkin ada bangkai tikus ya?" kata Bu Ai dalam hati. Kedua matanya masih terpejam, enggan untuk membuka karena saat itu jam baru menunjukkan pukul 12 tengah malam. Merasa terusik, Bu Ai yang awalnya tidur menghadap tembok kamar kini membalikkan badan. Namun bau tak sedap itu bukannya berkurang, apalagi hilang, justru malah semakin menyengat. Akhirnya Bu Ai perlahan membuka kedua mata. Kedua matanya langsung terbeliak kaget ketika terlihat sosok pocong berwajah hitam terbungkus kain kafan hitam kini ikut berbaring di sampingnya. Kedua lingkaran mata sosok itu tampak berlubang dan juga berwarna hitam, membuat tubuh Bu Ai bergetar ketakutan. Refleks perempuan yang sedang hamil besar itu segera melompat dari atas tempat tidur meski dengan susah payah akibat terhalang perutnya yang mulai membesar. "Pocong!" teriaknya histeris sambil meninggalkan kamar kemudian berlari keluar rumah hanya dengan mengenakan daster yang melekat di tubuhnya. Lambat-lambat telinga Bu Ai mendengar ucapan sosok itu yang menguar di udara dan dihembuskan oleh angin. Tolong sempurnakan jasad saya." Suara sosok itu pelan namun terus terngiang-ngiang seolah sosok pocong hitam itu berada tak jauh dari tubuh Bu Ai. Saking takutnya, Bu Ai yang tidak melihat jalan, kakinya yang tidak memakai alas kaki tiba-tiba tersandung batu. Dia pun terjatuh dengan posisi tertelungkup, perut besarnya jatuh menimpa aspal jalan.
perempuan itu meringis, menahan rasa sakit yang menderanya. Perlahan, darah segar mengucur dari sela-sela selangkangannya, butiran air mata perlahan menitik di pipinya. "Bayiku, tolong selamatkan bayiku," rintinya dengan suara yang semakin melemah seraya mencoba bangkit, tapi usahanya gagal. Untunglah, dua orang warga yang sedang ronda melewati rute jalan itu berhasil menemukan Bu Ai yang masih terus menangis. Dengan sigap, kedua peronda itu menelpon Pak Syahrul yang sedang ronda di rute lain. Singkat cerita, setelah dibawa ke bidan terdekat dan kandungan Bu Ai dicek, Bu Ai pun terpaksa menelan pil pahit saat dinyatakan kandungannya tidak bisa diselamatkan. Pak Syahrul hanya bisa memeluk sang istri yang terus meraung-raung tak terima kehilangan bayinya. Kehadiran bayi yang sudah ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri itu hampir 10 tahun lamanya. Teror yang sama juga sempat dialami oleh Dani malam itu saat dia dan teman-temannya sedang bermain gitar sambil bernyanyi di dalam pos ronda. Tiba-tiba saja Dani menghentikan permainan gitarnya. Hidung mancung pemuda itu tiba-tiba seperti mengendus-ngendus sesuatu. "Kalian nyium bau gosong gak sih?" tanya Dani seraya bergantian memandang kedua rekannya. Joko dan Ivan hanya saling pandang. "Bau apaan?" "Ada juga dari tadi aku nyium bau ketek si Joko," tanya Ivan sambil melirik ke arah Joko yang wajahnya langsung memerah. "Sembarangan kamu kalau ngomong, ketek kamu kali yang bau. Kan kamu yang jarang mandi pan," balas Joko sambil mencibir ke arah Ivan yang hanya tergelak. "Aku serius ini. Aku tuh nyium bau gosong kayak benda yang habis kebakar gitu," saut Dani sedikit sewot. "Kita nggak nyium bau apa-apa. Hidung kamu kali yang bermasalah," tegur Ivan. Ucapan Ivan ini dibenarkan oleh Joko. Tapi Dani yang sejak tadi memang mencium bau gosong dari arah belakang tubuhnya perlahan memutar tubuhnya. Alangkah kagetnya pemuda itu saat kedua matanya menangkap sesosok pocong yang wajah dan kain pembungkusnya berwarna hitam. Disusul bau gosong bercampur busuk kembali mencucuk hidung. Dani langsung beringsut mundur ketika sosok pocong tersebut perlahan melayang mendekat ke arahnya. Tapi aneh, kedua rekan Dani malah tak bisa melihat keberadaan sosok itu. Tolong temukan jasad saya," kata sosok itu. Kedua matanya yang hitam bolong membuat Dani menjadi semakin ketakutan. "Pocong!" Dani yang sudah tak sanggup lagi menahan beban rasa takut yang begitu dalam sontak berlari terbirit-birit keluar dari dalam pos ronda sambil terus meneriakkan kata "pocong." Joko dan Ivan merasa keheranan lalu saling pandang. "Si Dani kenapa sih? Kok dia teriak-teriak bilang ada pocong segala?" tanya Joko. Ivan tidak menjawab, hanya mengangkat bahu. Kemunculan sosok pocong hitam yang akhir-akhir ini kerap meneror beberapa orang warga akhirnya memunculkan spekulasi kalau ini ada hubungannya dengan hilangnya salah seorang warga mereka sekitar 3 minggu yang lalu. Ya, warga yang dimaksud adalah Nur. Soalnya sebelum kehidupan warga aman tentram saja, tapi semuanya berubah pasca kepergiannya yang masih menyisakan banyak teka-teki. 3 minggu yang lalu, Nur, seorang gadis berusia 19 tahun yang berwajah cantik dan bertubuh ramping, jadi kembang desa di kampungnya. Saat itu, Nur baru saja keluar dari rumahnya untuk bekerja. Ya, Nur sudah hampir 2 bulan ini menjadi pembantu di rumah Pak Syahrul dan Bu Ai. Sebuah pekerjaan yang mungkin dianggap hina dan cenderung diremehkan oleh sebagian besar masyarakat, apalagi buat gadis secantik Nur. Alah, sayang banget Neng Nur mah. Kenapa mau-maunya jadi pembantu? Kenapa nggak jadi istri siri Akang aja tuh? Akang jamin Neng Nur bakal hidup enak dan terjamin. Pokoknya hidup Neng Nur sama ibunya Neng Nur
Akang pastikan gak bakal kekurangan, kata Pak Kirin, seorang juragan pasir yang terkenal kaya raya di kampung sebelah. Tak lupa, Pak Kirin menepuk-nepuk mobil Pajero miliknya yang belum lama dibeli, yang saat itu ia kendarai untuk menarik perhatian dari Nur. Mobil Pajero ini dan rumah mewah di desa tetangga akan jadi milik Neng asal setuju. Bagaimana? Kejar Pak Kirin seraya mengedip-ngedipkan kedua matanya. Akan tetapi Nur dengan halus menolak. Dia tidak ingin bahagia di atas penderitaan perempuan lain. Apalagi Bu Linda, istri dari Pak Kirin, sudah begitu baik kepada dia dan ibunya. Bu Linda juga selalu baik pada Bu Juleha dan suka membantu tanpa pamrih setiap kali Bu Juleha meminta bantuan. Entah bagaimana nanti perasaan Bu Linda kalau sampai Nur mau menerima tawaran dari Pak Kirin. Bu Linda pasti akan membenci dia dan sang ibu. Lagi pula, Nur sama sekali tidak tertarik untuk menikah dengan Pak Kirin atau laki-laki manapun saat ini. Dia hanya ingin fokus bekerja agar bisa membahagiakan sang ibu yang kini sakit stroke. Ya, sudah setahun ini separuh tubuh Bu Juleha lumpuh tak bisa digerakkan, sehingga membuatnya jadi tidak bisa leluasa beraktivitas. Sehingga Bu Juleha terpaksa berhenti bekerja sebagai buruh pengupas bawang di tempat Pasarul. Tak hanya Pak Kirin, Tatan, teman SD Nur, juga sempat menyatakan keinginannya untuk melamar Nur. Rupanya Tatan sudah memendam rasa suka sejak masa SMP. Namun tersandung rasa malu karena waktu itu Tatan masih berstatus pengangguran. Berbeda dengan sekarang, di mana pemuda itu sudah memiliki pekerjaan, namun lagi-lagi Nur menolak, hingga sempat membuat Tatan kesal. Kamu menolak aku karena aku miskin dan hanya tukang bersih-bersih kandang sapi di rumah Juragan Ahmad, ya kan? Tanya Tatan sambil memandang tajam ke arah gadis itu. Nur spontan menggeleng. Bukan begitu, Tan. Aku hanya belum mau menikah muda. Aku masih ingin bekerja dan membahagiakan ibu dulu. Kan kamu sendiri tahu, ibu aku sakit, masih butuh biaya berobat ke dokter, gila Nur. Tapi sepertinya Tatan masih tidak puas. Itu pasti hanya alasan. Bila ingin berbakti pada ibumu, tetap bisa kok kamu lakukan setelah menjadi istriku. Lebih baik kamu ngaku saja kalau kamu menolak aku karena kamu ingin menikah dengan orang kaya, serang Tatan yang sepertinya tidak terima. Maafkan saya, Tan, tapi saya memang belum mau nikah muda. Hanya permintaan maaf itulah yang waktu itu disampaikan Nur. Aku bersumpah, Nur, bila aku tidak berhasil memiliki kamu, maka laki-laki lain pun tidak boleh memiliki kamu. Ingat itu, ancam Tatan, lalu ngeloyor pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Nur hanya bisa menghela nafas berat. Dengan wajah yang masih tertunduk, dia hanya ingin berbakti kepada sang ibu, mengumpulkan biaya dari upahnya bekerja untuk membiayai pengobatan ibunya. Tapi rupanya hal itulah yang tidak difahami oleh Tatan. Pesona kecantikan Nur rupanya bukan hanya memikat Pak Kirin dan Tatan. Nur juga sempat membuat Dani, anak mantan Pak Camat, patah hati karena cintanya juga ditolak oleh Nur. Sampai Pak Dodo, ayah Dani, marah-marah tak terima, lalu menyumpahi Nur dengan sumpah serapah. Nur, harusnya kamu tuh bersyukur anak saya suka sama kamu. Ngaca tuh kamu. Kamu itu cuma anak orang miskin. Gadis yang lebih cantik dari kamu bisa anak saya dapatkan dengan mudah. Jangan besar kepala kamu, berani-beraninya nolak anak saya, kurang ajar. Kata-kata menyakitkan itu disampaikan dengan nada tinggi. Nur saat itu hanya diam saja. Nur akui Dani memang punya wajah rupawan, kaya, dan orang tuanya juga terpandang karena Pak Dodo sempat 2 kali menjabat sebagai camat, sebuah jabatan yang terbilang sangat bergengsi. Bisa dipastikan banyak orang tua yang berharap anak gadisnya menjadi menantu Pak Dodo. Tapi sayang, Dani itu suka mabuk-mabukan, berjudi, dan tidak taat beribadah. Sehari-harinya
Dani lebih banyak menghabiskan waktu di pos ronda dengan teman-temannya. Dani sama sekali tidak pernah berpikir untuk mencari pekerjaan atau merintis usaha di usianya yang masih muda. Bagi Dani, untuk apa capek-capek bekerja toh? Semua kebutuhan hidupnya sudah ditanggung oleh kedua orang tuanya. Apalagi Dani adalah anak tunggal, sudah pasti nanti semua harta warisan milik kedua orang tuanya akan jatuh ke tangannya. Itulah alasan kuat kenapa Nur enggan menerima cintanya. Nur tidak mau memiliki suami yang kerjanya hanya berpangku tangan dan tidak mandiri. Namun, yang lebih mengerikan bukanlah ancaman dari Dani, melainkan ancaman seorang duda kaya bernama Pak Iskak dari kampung tetangga. Dia sampai mengancam akan mengirimkan santet mematikan kepada Nur. Pak Iskak sakit hati. Nur sudah menolak menjadi istrinya, pengganti mendiang istri Pak Iskak yang sudah meninggal 14 tahun silam. Nur menolak Pak Iskak karena usianya lebih tua dari Bu Juleha. Di mata Nur, Pak Iskak lebih pantas untuk menjadi ayahnya. Meskipun kekayaan Pak Iskak melimpah karena berstatus juragan tanah yang kepemilikan aset tanah dan rumahnya ada di mana-mana. Berani-beraninya kamu nolak lamaran saya. Awas kamu, hidupmu akan saya buat menderita dari jauh. Jangan salahkan saya. Bila suatu hari nanti akan keluar jarum dan paku berkarat dari dalam tubuh kamu, ancam Pak Iskak. Nur kembali hanya bisa tertunduk sedih. Ya Allah, kenapa tidak ada satupun orang yang memahami perasaan aku? Kenapa mereka semua suka memaksakan kehendaknya? Keluh Nur. Pagi itu, Nur berjalan tergesa-gesa karena takut datang terlambat ke rumah Bu Ai. Tiba-tiba saja, Dani dan kedua temannya yaitu Joko dan Ivan menghadang langkah Nur di jalan. Mereka seperti biasa memuji kecantikan Nur dan menawarkan diri untuk mengantar Nur ke rumah Pak Sahrul, tapi Nur menolaknya. Makasih, biar saya jalan kaki saja. Permisi, kata Nur dengan sopan. Ah, jangan so jual mahal. Kalau sampai aku pelet kamu, bisa mabuk bayang kamu, ledek Dani yang disambut tawa oleh teman-temannya. Kembali Nur tidak menanggapi ucapan Dani, lalu melanjutkan berjalan. Kali ini langkah kakinya dipercepat agar Dani dan kawan-kawan tidak mengikutinya, tapi mereka malah menguntitnya dari belakang sambil menggeber-geber sepeda motor hingga membuat Nur sedikit ketar-ketir. Nur sampai menutup kedua telinganya karena tak kuat mendengar suara bising knalpot sepeda motor yang digeber-geber oleh Dani dan teman-temannya. Akan tetapi, sebuah suara yang cukup dikenal Nur tiba-tiba terdengar mengagetkan semua orang yang ada di sana. Hei, kalian itu apa-apaan? Beraninya cuma sama wanita? Gak tau malu. Sini, ayo, maju satu-satu, biar saya patahin kaki kalian semua karena sudah berani mengganggu. Ya, itu adalah suara Pak Sahrul, majikan Nur. Dani dan kawan-kawan yang tahu siapa Pak Sahrul segera memutar balik sepeda motor mereka ke arah berlawanan. Pak Sahrul mendekati Nur. Kamu gak apa-apa Nur? Katanya dengan nada khawatir. Nur menggeleng. Terima kasih ya Pak, kata Nur. Wajah cantiknya terlihat lega karena Tuhan sudah mendatangkan malaikat penolong saat dia membutuhkan. Pak Sahrul hanya manggut-manggut. Nanti kalau ada lagi yang berani ganggu kamu, kasih tahu sama saya, biar saya hajar sekalian, pinta Pak Sahrul. Nur hanya mengangguk, lalu pamit dan melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Sahrul yang kini hanya berjarak sekitar 100 meter lagi. Pak Sahrul sendiri berjalan menyusul Nur di belakangnya. Di rumah Bu Ai, siang itu Nur baru saja selesai memasak lenca, tumis tahu toge, dan pepes ikan sawah ketika Pak Sahrul, majikannya itu, tiba-tiba menghampirinya ke dapur sambil sesekali celingukan ke kiri dan kanan. Sepertinya pria itu tidak ingin perbuatannya diketahui Bu Ai, istrinya yang sedang hamil tua. Nur, ayolah, saya mohon sekali ini saja kamu mau turuti mauku. Saya janji
akan membelikan kamu baju baru, perhiasan emas, asalkan kamu mau melayaniku. Rayu Pak Sahrul seraya mengusap-ngusap bau Nur. Nur yang sedang membersihkan peralatan dapur yang kotor dengan sopan menepis tangan sang majikan. Jangan Pak, tolong jangan ganggu saya lagi kerja, kata gadis berambut panjang sepinggang itu. Tubuh Nur bergetar ketakutan, ya, karena gadis itu masih sangat polos dan lugu. Tubuhnya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Karena Nur diajarkan sang ibu untuk menjadi perempuan yang bisa menjaga marwahnya. Bukannya mengurungkan niat, Pak Sahrul malah makin menggebu untuk mencoba menggauli gadis itu. Kecantikan alami yang dimiliki Nur sudah membutakan akal sehat laki-laki itu. Ayo dong Nur, jangan munafik, jangan sok suci. Saya tahu kamu sedang butuh biaya untuk mengobati sakit ibumu. Saya janji akan memberikan uang berapapun yang kamu mau, asal kamu mau melayaniku. Ayo. Pak Sahrul kembali mencoba membujuk gadis yang baru sebulan bekerja di rumahnya itu. Tatapan penuh nafsu terlihat berkobar-kobar dari mata laki-laki yang masih terlihat gagah di usianya yang hampir menginjak kepala 4. Namun Nur tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia langsung menjauh saat Pak Sahrul makin mendekat. Maafkan saya Pak, tolong jangan ganggu saya, kilan Nur dengan tatapan memohon. Tubuh gadis itu bergetar ketakutan karena khawatir Bu Ai tiba-tiba datang dan memergoki perbuatan Pak Sahrul. Ayo Nur, kamu itu jangan sojol mahal begitu. Kamu itu cantik, tubuh kamu montok, kamu cocok sekali menjadi istri simpananku, kata Pak Sahrul dengan tatapan mata penuh nafsu menatap Nur dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nur spontan berontak ketika Pak Sahrul nekat hendak memeluknya dengan paksa. Tubuh ramping Nur terpojok hingga ke sudut dinding dapur. Akan tetapi tenaga laki-laki yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu itu jauh lebih kuat dibandingkan Nur, hingga Nur hanya bisa meronta saat Pak Sahrul berhasil memagut erat tubuhnya dari belakang. Tanpa Pak Sahrul sadari, Bu Ai tiba-tiba masuk ke dapur karena hendak membuat susu hamil untuk dirinya. Gelas kosong yang sedang dipegang oleh Bu Ai refleks terlepas dari tangannya ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Prang! Suara gelas yang pecah itu terdengar begitu nyaring hingga mengagetkan Pak Sahrul dan Nur. Bapak! Disusul suara histeris Bu Ai memanggil nama Pak Sahrul. Pak Sahrul gelagapan. Ia langsung melepaskan pelukannya dari tubuh Nur. Wajahnya begitu pucat, begitu juga dengan Nur. Dia takut Bu Ai salah faham. Bu Ai berjalan mendekat ke arah keduanya. Butiran air mata jatuh di pipinya. Lalu dengan suara bergetar Bu Ai menegur Pak Sahrul. Kenapa Bapak tega? Kenapa Pak? Apa salah ibu? Apa kurang ibu? Bentak Bu Ai dengan mata yang mulai memerah. Untuk beberapa saat Pak Sahrul hanya diam. Sepertinya laki-laki itu sedang mencari-cari alasan yang bisa diterima oleh sang istri. Tapi diamnya sang suami malah semakin meyakinkan Bu Ai kalau semua tuduhannya itu benar. Kenapa? Kenapa Bapak diam? Berarti dugaan ibu benar. Bila selama ini Bapak main gila di belakang ibu. Jawab Pak, jawab. Suara Bu Ai yang tadi sempat meninggi perlahan mulai merendah. Dada Bu Ai terasa begitu sesak. Perempuan yang sudah dinikahi Pak Sahrul selama 10 tahun itu terlihat sangat kecewa dihianati oleh suaminya sendiri. Bukan begitu Bu, bukan. Ibu dengerin dulu dong penjelasan Bapak. Hibah Pak Sahrul sambil memegang kedua tangan Bu Ai, namun segera ditepis kasar. Di luar dugaan, Pak Sahrul malah membuat pengakuan mengejutkan. Dia berusaha meyakinkan sang istri kalau Nurlah yang lebih dulu merayunya dan ini bukan pertama kalinya. Nur ini perempuan ular Bu. Dia ngerayu Bapak, minta dijadikan istri simpanan dan minta sejumlah uang untuk ngobatin penyakit ibunya. Bantah Pak Sahrul dengan kedua mata melotot ke arah Nur seakan sengaja ingin mengintimidasi. Tentu saja Nur kaget mendengar pengakuan Pak Sahrul. Itu tidak benar Bu, saya tidak seperti itu. Nur mencoba membela diri sambil menangis. Bu
Bu Ai terdiam sejenak, menimbang-nimbang pada siapa dia harus percaya. Pak Sahrul yang tahu kelemahan sang istri kali ini malah berbalik ikut memaki Nur. "Sudah dong Nur, kamu ngaku saja. Tidak ada gunanya kamu pura-pura so suci," bentak Pak Sahrul. Bahkan untuk meyakinkan Bu Ai, pria itu memfitnah Nur sudah memakai susuk pengasihan untuk mencapai keinginannya. Kemiskinan kedua orang tua Nur juga ikut diungkit Pak Sahrul sebagai penyebab sikap gatal Nur yang sengaja menggodanya demi uang. Nur sampai berlutut memohon kepada Bu Ai agar percaya padanya, tapi semua ucapan Pak Sahrul begitu meyakinkan hingga Bu Ai lebih percaya kepadanya daripada Nur. Emosi Bu Ai naik ke ubun-ubun. Dia langsung mendekati Nur dan plak! Sebuah tamparan begitu telak mendarat di pipi mulus gadis itu. Nur spontan meringis kesakitan. Sudut bibirnya sampai berdarah saking kerasnya tamparan Bu Ai. "Dasar kamu, perempuan gak tahu diri. Sudah saya berikan pekerjaan malah lancang mau menggoda suami orang. Apa sudah tidak ada laki-laki bujangan yang mau sama kamu, ha?" Bu Ai dengan suara bergetar menahan marah yang sudah tak lagi bisa dibendungnya. Pak Sahrul yang mulai merasa ngeri dengan apa yang dilakukan oleh istrinya segera menenangkan Bu Ai. "Sudah Bu, sudah, jangan diteruskan. Maafin saja si Nur. Yang penting kan Bapak tidak akan pernah mengkhianati Ibu. Ayo, lebih baik kita masuk ke dalam Bu," bujuk Pak Sahrul seraya memeluk istrinya dari belakang. Kemarahan Bu Ai yang sempat tersulut akhirnya berhasil diredam oleh sang suami. Ya, Pak Sahrul memang paling jago untuk urusan merayu dan selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Bu Ai. Meski untuk saat ini Nur belum berhasil dia rayu, tapi dalam hatinya Pak Sahrul yakin cepat atau lambat Nur juga akan luluh. "Kali ini kesalahan kamu saya maafkan. Tapi sekali lagi kamu kedapatan kembali merayu suamiku, aku akan habisi kamu," ancam Bu Ai. Ancaman dari Bu Ai ini sempat membuat Nur ketakutan. Gadis itu tidak menjawab, hanya menangis sesenggukan. Dia takut peristiwa tersebut kembali terulang dan dialah yang kembali disalahkan. Nur akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Pak Sahrul dan Bu Ai. Tentu saja hal ini di luar dugaan Pak Sahrul. Pak Sahrul berharap Nur tetap mau bekerja jadi pembantunya karena dia masih penasaran ingin merasakan kehangatan tubuh gadis cantik itu. Sedangkan Bu Ai malah senang Nur memutuskan keluar karena takut Nur kembali menggoda Pak Sahrul. Nur pun pulang ke rumahnya disambut tatapan guyu dari Bu Julaiha saat tahu Nur terpaksa berhenti bekerja di rumah Pak Sahrul. Nur juga suka menceritakan bagaimana sikap Pak Sahrul, Dani, Pak Kirin, Pak Iskak dan Tatan yang merasa tersinggung sebab Nur sudah menolak cinta mereka. "Sabar ya Nur, jadi orang miskin seperti kita ini memang banyak cobaannya," hibur Bu Julaiha seraya mengusap-ngusap lembut rambut panjang Nur. Nur hanya menjawab dengan anggukan, kemudian pamit hendak membersihkan diri. Namun keesokan harinya Bu Julaiha sama sekali tidak melihat keberadaan Nur, padahal gadis itu sempat pulang. Sampai 3 minggu Nur tak kunjung ada kabar sehingga membuatnya sangat khawatir. Tapi Pak Jejen malah selalu bilang ke istrinya kalau Nur pasti sudah kabur dengan laki-laki lain. "Mungkin anak kita sudah bosan hidup miskin sama kita di sini, Bu. Makanya dia lebih milih kabur sama laki-laki yang kaya, yang bisa memberikannya kebahagiaan," kata Pak Jejen dengan mimik wajah sedih. Bu Nur sebenarnya ingin menampik semua tuduhan tak berdasar dari suaminya itu, akan tetapi lidahnya terasa keluh. "Nur sayang, dimanapun kamu berada, semoga kamu selalu dalam lindungan Allah." Itulah doa yang terus dipanjatkan oleh Bu Julaiha setiap kali usai menunaikan ibadah sholat. Sebuah doa tulus yang dipanjatkan seorang ibu pada anak kesayangannya sambil berurai air mata.
Namun Pak Jejen tetap melaporkan kehilangan Nur pada Pak RT, Pak RW dan lurah setempat, tapi hasil nihil. Sehingga mereka sepakat untuk melaporkan kehilangan Nur ke pihak berwajib. Dugaan sementara, Nur minggat dengan laki-laki yang disukai karena takut tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Berhembus juga kabar kalau Nur sudah pindah kerja keluar kota setelah tak lagi bekerja di rumah Pak Sarul. Namun Nur memilih pindah diam-diam karena takut tidak mendapat izin dari orang tuanya. Akan tetapi kebenaran kabar ini masih diragukan sebab barang-barang Nur semuanya masih utuh, tak ada satupun yang berkurang. Jelas hal ini membuat Bu Juleha mulai merasa ragu kalau sang anak benar-benar kabur meninggalkan rumah. Sampai akhirnya seorang pencari kayu di hutan menemukan sebuah gundukan tanah seperti habis pembakaran, dan saat diperiksa, rupanya itu adalah jasad manusia yang tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, tapi setelahnya malah sengaja dibakar. Warga desa pun geger. Pihak kepolisian langsung terjun ke TKP. Terungkap jasad itu adalah Nur yang diduga sempat mengalami penyiksaan fisik sebelum akhirnya tewas dibakar. Hati Bu Juleha semakin sakit mendapati putri semata wayangnya itu tewas mengenaskan. Tangis histeris diiringi urayan air mata tak terbendung dari Bu Juleha mengiringi pembongkaran gundukan tanah tersebut. Pak Jejen mencoba menghibur sang istri, tapi tetap saja tak bisa menghapus begitu saja luka dari hati Bu Juleha. Nur, kenapa kamu tega ninggalin ibu? Siapa orang yang sudah tega membuat kamu jadi begini, Nur? Teriakan histeris dari bibir Bu Juleha memecah kesunyian. Bu Juleha juga sempat beberapa kali jatuh pingsan ketika jasad Nur yang kini hanya tinggal tulang belulang kosong dievakuasi oleh tim forensik. Beberapa orang warga yang dicurigai sebagai pelaku pun diperiksa satu-satu oleh tim kepolisian. Di antaranya Pak Sarul yang pernah hendak melakukan tindakan tak senonoh kepada Nur, tapi dia dibebaskan karena tak cukup bukti. Bu Ai, istri Pak Sarul, juga sempat dimintai keterangan karena pernah mengancam akan membunuh Nur yang disangka sudah menggoda suaminya. Kembali Bu Ai tidak terbukti sebagai pelaku pembunuh Nur. Nama Tatan, teman SD Nur, ikut terseret sebab sempat mengancam Nur yang sudah menolak cintanya. Tapi alibi Tatan kuat karena selama 3 minggu ini ia sedang berada di kota, pindah kerja sebagai OB di sebuah kantor pemerintahan. Pihak kepolisian pun memeriksa Pak Kirin yang sempat memaksa Nur agar mau jadi simpanannya. Namun Pak Kirin rupanya sudah 3 minggu dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan. Dan yang pernah sakit hati karena cintanya pernah ditolak berkali-kali oleh Nur tidak bisa dijadikan sebagai terduga pelaku. Soalnya pemuda itu sedang menikmati masa bulan madu dengan gadis yang dijodohkan dengannya. Pernikahan mereka berlangsung di kota Ciamis beberapa minggu yang lalu. Pak Iskak yang sempat mengancam akan mengirim santet pada Nur juga terbukti bukan pelaku pembunuh gadis itu. Soalnya Pak Iskak dikabarkan sudah meninggal dunia akibat diabetes tepat 2 hari sebelum menghilangnya Nur. Lantas, siapakah pembunuh Nur? Malam itu warga dikejutkan dengan teriakan Bu Juleha ketika mendapati Pak Jejen sudah tewas tergantung tali tambang di dalam kamarnya. Ada sepucuk surat tergeletak di atas kasur. Di sana tertulis permintaan maaf Pak Jejen pada sang istri yang merasa berdosa sebab sudah menghabisi darah daging mereka. Maafkan Bapak, Bu. Sejak Ibu terkena stroke, Ibu sudah tidak bisa lagi melayani Bapak. Sedangkan Bapak hanya manusia biasa yang punya nafsu. Bapak sempat merayu Nur agar mau meladeni Bapak, tapi dia menolak.
Bahkan Nur meludahi wajah Bapak. Bapak kalap dan langsung menghantam kepalanya dengan batu. Bapak bungkus jasadnya dengan kain berwarna putih. Lalu Bapak buang ke hutan. Dan untuk menghilangkan jejak, Bapak bakar jasadnya. Sekarang Bapak sudah tidak kuat lagi. Bapak selalu dihantui sosok Nur yang minta Bapak mengurus jasadnya. Maafkan Bapak, Bu. Bu Julaiha membaca surat itu dengan hati rebok. Tangannya meremas surat itu dengan air mata yang terus membasahi pipi. Kini surat tersebut bahkan mulai basah oleh kucuran air mata. Tak jauh dari sana, Bu Julaiha tidak menyadari kalau ada sesosok pocong berwarna hitam berdiri tegak menatapnya dengan penuh kesedihan. Teror pocong hitam itu pun langsung lenyap, tak lagi menghantui warga setelah pihak kepolisian mengevakuasi jasad Nur, lalu warga mengurusnya dengan layak. Tinggallah Bu Julaiha sendirian meratapi nasibnya yang malang, menghabiskan sisa-sisa hari tuanya tanpa suami dan anak. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Aduh, Nur dia hilang selama 3 minggu. Dan ini Nur ini banget ya, kembang desa. Walaupun berasal dari keluarga tidak berada, tapi di sini Nur memiliki wajah yang cantik sehingga para lelaki mau tua mau muda semua naksir dan semuanya ngajak kawin. Waduh, ini cowok-cowok ini berani banget ya. Kadang maksudnya kalau ya nggak tahu sih ya, tapi kalau saya pribadi gitu, maksudnya kalau ngelihat cewek cantik ya udah sekedar ngelihat aja, nih sampai ngajak kawin loh, apalagi Pak Sahrul. Gemesin banget tuh sampai ketahuan istrinya ya kan. Dan di sini bener-bener nih nggak bisa diprediksi, ternyata semua itu adalah kelakuan dari orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai apapun alasannya. Jadi Pak Jejen bilang melalui surat sebelum dia mengakhiri hidupnya sendiri ya, dia bilang nih karena ibunya sakit, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai manusia normal, sebagai pria normal, akhirnya dia pengen melampiaskan sama anaknya sendiri. Dia sakit hati ya, jadi sakit hati karena sempat diludahin tuh mukanya sama Nur. Nur ini orang yang ini ya sebenarnya, orang yang apa sih namanya, bahkan sama Pak Sahrul aja dia nggak berani tuh, sampai jangankan ngeludah, ngelawan aja kayak nggak berani, tapi sama bapaknya sendiri dia meludah karena mungkin saking jijiknya kali ya sama perbuatan bapaknya itu yang bener-bener nggak dia sangka-sangka mungkin itu, sehingga di situ menimbulkan dendam, membuat Pak Jejen gelap mata, akhirnya ngebunuh terus dibakar lagi. Dibunuh, dibakar, dikubur lagi. Parah banget ya. Dan keren banget kisahnya. Terima kasih Bu Neneng ya, banyak hikmah yang kita bisa ambil dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan ya. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.